Alimina fil masjidi bi kalamil lagwi wal jawri. Sesungguhnya para malaikat membenci daripada orang-orang yang berbicara di masjid dengan perkataan yang sia-sia dan dosa. Subhanallah. Malaikat benci kepada orang yang berbicara di dalam masjid dengan perkataan al-lagwi, sia-sia, yaitu bil kalamil batil, yaitu dengan perkataan yang kada baik, perkataan yang tidak baik. Wal-jawr itu adalah perkataan yang menyimpang daripada kebenaran. Malaikat benci kepada orang yang berbicara di dalam masjid dengan pembicaraan sia-sia dan yang menyimpang daripada kebenaran. Artinya kalau malaikat benci, marah malaikat, tidak senang malaikat, itu berarti orang itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia berada di dalam masjid, tapi jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada adab dengan masjid. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Artinya paling jeleknya tempat adalah pasarnya dan paling baik tempat adalah masjid-masjidnya. Pasar itu adalah sepaling jelek tempat, sepaling buruk tempat itu adalah pasar. Karena di dalam pasar itu macam-macam ada, bermacam-macam kemaksiatan ada. Jadi pada sebab itu, kalau kita masuk ke pasar, jangan talamu balawas-lawas di pasar. Ayo, orang mau jualan kan? Tahu saya. Orang mau jualan kan? Ada balawas-lawas kan? Tahu kan? Dan kita datang pasar tuh cepat-cepat ya. Kenapa? Karena pasar tempatnya apa jadi? Syarrul biqa, tempat yang jelek. Kalau pasarnya baik ya Pak. Kenapa? Karena di dalam pasar tadi macam-macam kemaksiatan ada. Sumpah palsu ada di pasar. Mengurangi timbangan takaran ada di pasar. Kada berbayar ada di pasar. Tipak bintingan berapa aja ini. Buat-buat ketinggian dan dibayari acan biasa kamu ada di pasar. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala telah memberi rezeki lalu orang mendagang kan. Dan banyak kejadian ada aja kayak misalnya orang tukar buat dan dibayari orang ada ya. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala memberi ya rezeki ujung aja. Apalagi mau jual pais kan 50 ujung ya. Dua ujung kan jual dari pais. Nama ada payung itu di pasar itu berjualan pecah belah. Mau orang berjualan pecah belah ya. Apa semua pecah? Kering pecah. Hindar baca Allah ada bahan banyak ujungnya balik ini tujuan tentang banyak ujungnya itu berapa tambah lipat-lipat kan jual kain lah jual kain itu berlipat-lipat itu orang kalau belum ada ujung kali cuma lipat bukai orang nama lain yang rasok kamu kan duit alhamdulillah ya Allah pengunjung ada ujungannya kemudian sepaling baik tempat
itu adalah masjid. Subhanallah. Dengan hendak berlawas-lawas itu di dalam masjid. Masjid berlawas-lawas. Karena perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang munafik. Kalau orang yang beriman di dalam masjid itu seperti iwak dalam apa? Dalam banyu. Seperti ikan dalam air. Itu orang yang beriman. Ujar si Dindo kayak iwak dalam banyu. Kenapa indah masuk masjid langsung mengaruh? Mengaruh. Bang goreng. Jadi seperti iwak dalam banyu adalah berpikir kalau iwak dalam banyu. Oh, tenang, nyaman dalam masjid. Orang munafik di dalam masjid seperti burung di dalam sangkar. Nah, kayak apa aja yang bagusnya sangkar, burung itu pasti hendak keluar. Yang keluarnya, subhanallah. Itu kan gambarannya kan orang yang beriman di dalam masjid seperti iwak dalam banyu. Orang yang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Bahan Allah, masjidnya subhanallah. Oh, baik masjidnya, berasing dalam masjid. Apa? Tapi yang masuk berpikir tidak kayak kepanasan dalam masjid. Bahan Allah. Terus kedua kalau sallallahu alaihi wasallam. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga ia salat 2 rakaat. Bahanallah. Jadi sunahkan apabila kita masuk masjid maka jangan duduk dulu sebelum sembahyang 2 rakaat. Tapi kalau misalnya orang sudah pamat sembahyang dulu kita 2 rakaat. Jangan langsung sembahyang zuhur atau asar. Masalahnya orang sudah pamat dan sembahyang zuhur, sembahyang fardu kita tadi itu sudah menutupi apa? Sunnah tahiyatul masjid. Seperti itu. Atau misalnya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 3 kali, 4 kali kita? Hah? 3 kali. Nah, 4 kali baik 2 ya kan? 7 kali baik 2. Subhanallah. Jadi baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau itu artinya sembahyang tahiyatul masjid. Ada wudhu misalnya, atau baca pesan masjid. Atau misalnya orang sudah ceramah, bulan Maulid ya Pak. Orang sudah ceramah, hanya masuk ke masjid, maka berduduk ini pulang, bingung akan ceramah. Hendak mengamalkan pengajian tadi. Ustaz Zainuddin membaca kitab Tangkihul Gaul, apabila salah seorang kamu itu masuk masjid maka jangan duduk dulu sebelum sembahyang 2 rakaat. Malah aja wah ini mah ada bapak bupati, ada sekda, ada bapak camat, ada penceramah kok gitu. Ini hebat deh. Pokoknya viral dia. Sudah hafal amalan viral ya. Artinya bisa diganti lawan tasbih. Tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau dibunjuk-bunjuk ada apa? Dibunjuk-bunjuk. Bayar dulu semua. Tahiyatul masjid seperti itu. Hanya duduk ke tanah. Bahanallah ada. Jadi kita terkadang hari Jumat ya orang. Kalau waktu-waktu nalaya datangnya imbah Bilal komat datangnya. Lalu
langsung aja takbir Allah. Hasilnya juga hasilnya sudah yang tahiyatul masjid. Subhanallah. Terus lagi. وقال صلى الله عليه وسلم ارتفعت المساجد شاكية من أهلها الذين يتكلمون فيها بكلام الدنيا فتستقبلها الملائكة فتقول ارجعي فقد بعثنا بهلاكهم. Terangkat masjid-masjid mengadu daripada penghuninya, yang mana mereka berbicara di dalam masjid dengan pembicaraan dunia, maka menghadap kepadanya oleh para malaikat dan berkata, kembalilah wahai masjid, maka sesungguhnya kami diutus untuk menghancurkan mereka. Subhanallah. Masjid-masjid ini melapor kepada malaikat, melaporkan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang yang ada di masjid-masjid, tentang manusia-manusia yang ada di masjid, yang mana mereka tadi berbicara di dalam masjid di kalamin dunia, dengan perkataan dunia, mengadu masjid, mengadu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menemui akan masjid tadi oleh malaikat. Nampak ajar malaikat pada guru irja'i, wahai masjid, kembali tidak, kembali sudah. Nah, laqad bu'isna bihadabihim, sesungguhnya kami ini diciptakan oleh Allah untuk mencelakakan mereka, manusia yang berbicara dengan perkataan dunia di dalam masjid. Subhanallah. Jangan wani-wani ya, kebandir perkara dunia dalam masjid. Bagaimana kita menjaga pemandiran di dalam masjid, harus menjaga. Jadi kalau ke masjid bawa tasbih, bawa tasbih ke masjid, bawa tasbih, baca Al-Quran. Jangan ke masjid mantang-mantang masjidnya bagi pas angin dingin berasi, bawa HP, bawa HP, main ML, di dalam masjid. Jadi malaikat menyuruh kepada masjid itu kembali dah, karena kami dia malaikat menghancurkan mereka, orang-orang yang berbicara di dalam masjid dengan perkataan dunia. Jadi kalau musyawarah membangun masjid, pembubaran masjid di dalam masjid, ada apa? Boleh ya, tapi di dalam pembicaraan tadi dijaga, jangan ada keluar menyimpang daripada pembicaraan tentang melihat masjidkah, atau membangun masjidkah, atau tentang kepentingan masjidkah, jangan ada keluar daripada itu. Tidak apa-apa. Kesimpulan bagaimana pendapat dia, baiknya kayak apa masjid kita ini? Jangan sedih, baiknya dibubuh olah nanya. Duitnya bang kayak Pak Haji, duitnya minta lawan bupati. Misalnya apa? Artinya masih dalam ruang lingkup yang dibicarakan adalah pembangunan masjid. Nah kali tadi, kalau panduan, mana tadi ya? Nah, imbang-imbang musyawarah tadi, mana tadi ya? Biasa aja tuh. Mana? Biasa aja. Oh, anak tahu apa deh? Tahu lah tadi ya. Aku tadi tahu lah siapa. Oh, panjang bisa tidak? Imbang musyawarah. Nah, ini nanti jaga. Ini yang dijaga, jangan sampai kita tadi berbicara perkara dunia di dalam masjid. Dan kalau seandainya kita itu bisa menjaga daripada berbicara daripada kalam-kalam dunia dari masjid, kita musyawarah baik di masjid. Tapi kalau seandainya ada kawan, seandainya ada kawan, dalam olah dosa yang lain-lain, mereka mengerti apa? Kayak apa caranya? Nah, ini masjid. Itu masih apa?
Di rumah siapa? Untuk musyawarah pembangunan masjid supaya apa? Supaya terjaga kita daripada berpandir berbicara daripada perkataan dunia di dalam masjid. Kalau bisa dijaga, tidak ada masalah. Kalau kalian bisa menjaga, baiknya jangan di masjid. Kita jaga kita daripada perkataan yang dunia tadi, kalau bawa tadi, perkataan sia-sia di dalam masjid. Terus. Qala sallallahu alaihi wasallam man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yadurru fil ain lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika dawu fil masjid. Barang siapa yang menyalakan penerangan di dalam masjid dengan sekadar mata memandang, maka senantiasa malaikat memintakan ampun baginya selama itu cahaya di dalam masjid. Nah, ini pahala tentang menerangi masjid. Membayarkan listriknya, menukarakan bola lampunya, pahala benar. Jadi selama masih kita ditarang, maka selama itu malaikat memintakan ampun lawan orang yang menerangi masjid. Ini kumpulan ya karena menukarakan pulsa masjid atau misalnya membayarkan listrik masjid, yang mana listrik tadi digunakan untuk penerangan masjid, maka berpahala. Malaikat memintakan ampun. Subhanallah. Orang tahu ya orang berebut aku adalah membayarkan listrik masjid. Dia bilang saya ada apa enggak ada ya kebutuhan. Berapa bayarnya? Oh 100.000 bayarnya. Nah kayaknya aja 50.000 seorang. Udah kan? Sama-sama hendak ya kan? Nah saya dia bilang aku 4 gimana? Berapa bayarnya? 100.000 seorang kami kan bagi kita bagi tiga berapa? 33.000 seorang. Ada bilang hendak kalau mau kumpulan 1.000 seorang sama dapat pahala. Enggak lah, sama-sama dapat pahala. Ini orang menang hendak dapat pahala. Ada juga yang mau bayarkan, aku ya kan koordinasi dulu. Malah aku ada yang banyak. Alhamdulillah yang bayarkan jamnya. Kemarin itu ada pakai. Terus lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran fil masjid lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika hasiru fil masjid. Barang siapa yang menghamparkan karpet di masjid, di dalam masjid, maka senantiasa malaikat memintakan ampun baginya selama itu karpet di dalam masjid. Subhanallah. Dan tugas nampak ikat ya Allah. Nah untuk siapa? Tahu? Ya. Menyalakan lampu tek biar kau. Pahala kau. Nang membayarkan listrik, pun lampunya kan diketik kau. Subhanallah. Menamparakan karpet. Karena digulungnya pulang, amparnya pulang. Untung kalau kan? Untung. Makanya berebut beretan ampar karpet berebut beretan jangan justru kaum aja. Cari pahala juga tidak. Jadi Jumat keren kalau kamu masih gitu istirahat. Kami aja mampar, karpet kalian dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Kan dia bebas, kamu dia bebas, artinya harusnya ampar kan itu ampar. Jadi mengamparakan ambal di masjid selama ambal tadi terpasang di masjid, maka malaikat terus menerus memintakan ampun. Iya, nang orang menukar ambal tuh sarik di gulung ambal lah. Iya. Bagian aku hendak ambal tuh harus lu pasang. Biar kau mau pasang terus ngalihnya pui. Iya. Aku jadi pahala. Biar kau aku kudu.
Ini dari mana ngerti itu ya kalau nah, jadi selama ambal tadi dipakai, pasang gulung ulang, pasang dapat pahala kalau terus. Sama ambarakan dapat pahala, dan menukarakan ambalnya dapat pahala. Pahala. Nyaman banget ya orang mencari pahala. Tapi kita ini itu kan larangnya pahala dari di akhirat balasannya di akhirat ada di dunia. Kalau seandainya balasannya di dunia, pahala itu yang mana balasan dunia? Apa di dunia berupa apa? Kami saya kira-kira berlomba-lomba banget. Kalau sebab pahala tadi balasannya di akhirat, nggak kemudian sumbangan terjadinya pahalanya dibalas di dunia. Kedua saya tidak sama sumbangan, ya kalau buka saja aja 50.000, kira kan yang berubah lagi sumbangan, benar tak? Iya kan? Berdegang kali lagi, menoleh kali lagi, ngomong kali lagi, ujung mati kali tak? Karena kami makan kali lagi. Ya, tampar saja aja ya kalau Assalamualaikum Assalamualaikum buka 50.000, ya orang parang buka 50.000. Saya kalau kayak gitu dah dibalas di dunia langsung. Oh, karena permanure lagi aku jadi sumber yang permanure. Aku jadi sumber yang pada kejadian. Kemudian aku baik sumber yang daripada jualan. Ya, nama lagi lagi, ya makan lagi, nambah makan lagi, nambah jualan lagi, apa dimakan? Bahwa seandainya itu pahala dinyatakan oleh Allah rajin kepada saat. Makanya selain daripada pahala-pahala disebutkan, pahalanya ini, kita juga memerlukan keimanan. Artinya selain kita pelajari seperti ini, ilmu tauhid untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah supaya rajin beribadah. Itu tauhid tadi. Keyakinan kepada Allah Subhanallah. Jadi selama jadi tikaran tadi atau ambal dari di pasar di masjid, selama itu malaikat meminta ampun. Subhanallah. Jadi pahala tentang masjid tadi ancaman kawan kita yang berada di masjid jangan berlanjut perkara dunia, berlanjut perkara dunia. Dan disuruh antara masjid dan membarasi masjid, ambarakan ambal masjid. Terus lagi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam man akhraja qadaratan fil masjid bi qadri ma yadurru fi ain akhrajahu Allah Ta'ala min a'zami dzunubi. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid dengan sekadar pandangan mata, maka Allah akan mengeluarkannya daripada besarnya dosa. Siapa yang membuang sampah ada di masjid, dibuangnya. Yang salah pengertian, siapa yang membuang sampah ke masjid? Barang siapa mengeluarkan sampah atau sesuatu yang kada baik, bentuknya itu najis atau suci, kayak tisu misalnya, tisu ada di masjid, itu masjid, buang saja ke tempat sampah. Biqadri ma yaduru fil ain. Jadi istilah seumpama dengan kadar sampahnya, dengan kadar apa yang berkeliling berputar di dalam mata. Orang itu kan gila. Kayaknya itu terus jalan si sampahnya di masjid diambil sedikit, masjid dekat kantor. Ada bungkus gula batu biar sedih buat sedih ke kantong akhrajahullah ta'ala min awal dunubi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan daripada dosa-dosanya yang besar, daripada dosanya itu.
pengeluaran oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab membuangi ada sampah di dalam masjid, dibuangi sedikit. Teh caca sedikit, ambil buangi. Ini yang paling banyak sama siapa? Mau bilang apa? Pahala. Pokoknya pian paling banyak pahala. Makanya oleh sebab itu jangan pamalar menjadi kaum. Itu memang supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahalanya. Kaumnya ikhlas, membuang sampah tidak sedikit ikhlas. Nah, masyarakatnya ikhlas juga dari kaumnya dibanding yang kaum katakan aku sudah ikhlas karena Allah. Dibanding karena aku ikhlas karena Allah membersih masjid itu. Ya, masyarakat yang bilang ikhlas dulu memberi sehingga apa? Masyarakatnya itu mendapat pahala juga membersih masjid. Bahan makanya kaum marahnya siapa? Kaum marahnya artinya mewakili orang barat. Masyarakat ampun masjid, kaum malah pasangan kewajiban berjuang dari sana membahayakan di sana badasi masjid, merawat masjid. Kalaunya harus masjid dan menjaga masjid. Oh biasanya jadi kaum ini pahala banyak. Makanya dia bilang kalau ada anak bibinian jangan sopan melakirkan lawan kaum. Mungkin ibu belakang lah. Kalau ada anak bibinian jangan sopan melakirkan lawan kaum. Biar jangankan rumah kalau subuh begitu kemudian. Jangankan anak pian masih singganalan dijaganya. Jadi pokoknya jangan pernah juga itu ya. Makan memberi orang kaum ni. Dia bonus dia ya. Itu ada ya. Sama kaum juga apa? Enggak. Masih kalah enggak sama? Oh, biasa ya. Yang bisa mengaji, ya kalau tajwid dijaga saja, tajwid dijaganya. Apa nih? Anak pian aja, ya mana? Sumpah dia dijaganya, anak pian jauh lebih dijaganya. Subuh dibangunannya, mau rumah jelas dah. Subuh aja dibangunannya, luar biasa ya. Kemudian lagi Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu masajidakum qaturuk. Janganlah kalian jadikan masjid-masjid kalian seperti jalan. Artinya kita ada berisi adab di dalam masjid itu. Kayak jalan. Bahan. Jadi hendaknya kita rajin ke masjid, mendapatkan pahala dan adab-adabnya dijaga supaya kita tidak dapat dosa banyak. Kemudian lampunya dipikirkan sama-sama supaya dapat pahala sama-sama. Ikannya, ambalnya, kebersihan masjid sama-sama dipikirkan supaya kita sama-sama dapat pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-8 yaitu iradat. Iradat artinya menentukan, maka mustahil bertegak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid. Artinya
berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan, maka patut bagi mukmin muqtasid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap pahala dunia adanya. Ini amalan daripada wadah. Wadah jadi artinya menentukan. Jadi semua itu adalah ketentuan Allah. Nah, kita ini sebenarnya lama, ada puasa, ada keamanan Tuhan, maka kehendak, tapi tidak menentukan. Hendak ini, hendak itu, tapi tidak menentukan. Yang menentukan siapa? Allah. Yang iradah adalah Allah. Fa'alun lima yurid. Artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya. Ini apa aja yang terjadi itu adalah ketentuan Allah, kehendak Allah. Allah kuasa, Allah menentukan. Sugih Allah menentukan. Nah kayak apa aja hendak sugih, tumbang balik, berusaha hendak sugih. Itu ada ketentuan sugih. Tapi jaga istilah ini, Allah menghendaki seseorang itu begitu. Maka orang tuh kada terpikir jalan berusaha maka itu iya terpikir. Dan saya akan menentukan Allah terpikir berusaha maka itu ini dan sebagainya suksesnya. Teman, berarti yang menentukan siapa? Allah, bukan usahanya. Usaha dari usaha keyakinan kita sahabat tadi. Kada memberi pengaruh, kada memberi bakas usaha ikhtiar, kada memberi bakas, tapi jangan dikirakan usaha ikhtiar. Yakin bahwa usaha ikhtiar dari kada memberi bakas, kada memberi pengaruh. Nah, ada kisah dulu kan, waktu ada bertanya kisah si Paloi, nggak kisah. Sedikit lagi sepalo ini sugih, sedikit lagi sugih. Tapi karena ketentuan Allah miskin itu ya sepalo miskin. Karena kalau misalnya kakak, jadi si Palo ini orangnya mau lihat, nang ini kalau lagi pamolir, baru mama ini gede. Nang ini rajinan berapa? Sama lah, laki pawaler, bini rajinan. Tapi rajinannya bukan rajin berjoget, rajin banget. Oh, jar nang bini, ubahnya, coba bang, pikir kita hidupnya. Mulai itu udah sampai ini, yang salah itu sabida pernah ngomong nanti, darinya kalau Sabida konten pada omongan tiban ya, mundur kan, omongan tiban. Apalagi kalau sabida motor, coba nggak pikir-pikir, aku jadi bini ada bendanya, di mana di kampung aku tuh ada tuan guru, sini tuh mau berdoa, itu banget banyak minta doa akan kasih tunan, supaya kita ini berduit, supaya berduit. Mak jadi paling jauh, maksudnya kan, jangan jadi jauh kan, kau hendak pergi kos, kau jauh dahulu. Untuk diri kuliah, kau lagi barang aja. Nah, ada segala yang orang gini menjualnya aja, tolak ketuan guru tadi. Tuan guru Zainuddin. Sampai guru. Gimana orang masih ini? Para pelanggan dari sini sudah begini kan selesai ojek tapor ke rumah Bapak Dayat udah kan aku di sini sudah masih ada masih pakai kenapa sih tidak oh iya sih pakai datang ke rumah guru sini. Assalamualaikum guru. Guru sini. Waalaikumsalam.
Guru Zainuddin ini namanya bangun ada bekal. Coba sidin kuring. Dari baca artinya guling berpengaruh. Bangun biasa-biasa aja sih. Tapi kalau sudah guling, wah, kalau tak ada apa bagaimana? Kenapa hampir jadi guru Zainuddin? Kalau ini mulai dan ada hampir doa biar tukang muda. Apa aja kalau ngajar guru Zainuddin? Aku ini belum kabul. Ada guranya jadi tahu tuh tangan. Belum nih gurunya ke sini hendak minta doakan sini mungkin. Karena tidak minta doakan ya. Kalau apa? Minta doakan supaya sugih. Dari guru Zainuddin yang sembahyang tahu Tuhan. Waqiah dibaca. Nah, itu katakan guru. Kalau jangan sembahyang Tuhan. Sembahyang 5 waktu enggak ada. Jangan kan waqiah. Karena jangan kan waqiah. Iqra aja kan bisa membaca. Nah, itu apa tanda? Akunlah memberi amalan. Ujian si Paloy, Nurai, orang ke sini. Kada hendak minta amalan. Orangnya hendak ke sini minta sugih. Nah, saya bener bingung. Hendak minta amalan dan bersugih. Yang berusin jadi, namun pada di barangnya yang si Paloy aku kan boleh. Lalu aku boleh ada membawa apa-apa dari dia, aku bisa dicicil kok. Ada apa kita bagian dari kita. Sama iman kok boleh. Jangan dulu aja dah. Akal-akalan. Aku mau tadi ambil batu di minta wadah kadaya. Ini batu langgar yang dipakai yang jadi bawa beli. Kenal lah, kenal orang lain. Ujar si Paloy, kalau itu banyak orang dan tadi orang kesini minta sugih dan minta bantu. Orang banyak banget di halaman. Ada perlu minta kasih tak. Biar guru Zainuddin hendak ada sugih. Wah, aku kemudian berarti apa tinggi. Jangan. Jadi dia guru Zainuddin. Nih, aku mantrai. Bacain aku doai batunya. Karena melihat ikan lamunnya bude, karena timbai baca salawat, timbai Bismillahirrahmanirrahim, kubur baca apa? Baca salawat. Apa yang kami minta dikabulkan oleh Allah. Baca salawat timbai, kubur ya apa yang kami minta dikabulkan oleh Allah. Itulah bro. Ini, semoga betul. Sampai ke rumah kita bisa enam gini tidak pernah bermasak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa dibawa? Ada di rumah. Masak ya sudah. Boleh neng si Paloy. Paloy itu 3 biji tadi. Hujan, Zainuddin. Kamu baca dijumpai baca salawat kubur. Apa yang diminta dikabulkan oleh Allah. Iyalah. Dia garang ya si Paloy ini. Coba itu benar ya. Coba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba ya Allah masya Allah Muhammad kubur dapur. Nang bini di dapur takajud. Nang bini pas gigiran. Ada gak masak? Dah, gue paling aja. Subhanallah. Hah? Iba. Buka
nang bini tutudong hibak. Buka lamari hibak. Hibak. Sekali aja boleh menjawab kalau mana menyambat. Hibak. Buka panci, kan asalnya nasi. Hibak. Hujan nang bini. Ayo pakai ini. Abahnya ada kabar deh. Hujan nang lagi kasi bayagan ini cobaan doon tadi. Cobaan, sahamnya bujur. Ang ikambang jangan bini kada berhabar, coba berhabar. Nyaman minta duit itu kadang ini pamer-pamer kita. Orang ini ya mana makan ngalih, guring ngalih. Udah sebalai gampang aja masih ada 2 biji dari batu. Hujan nang gini, paling 2 biji batu. Kita minta hilangkan dulu nih. Minta hilangkan menghibak rumah tadi. Oke, itu kan dia mau ngasih kalau ini kalah. Inilah kalau saya Sayyidina Muhammad, hilangkan ibadatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad dan hilangkan ibadatan. Jangan ini. Bujur, hilang ibadatan. Buka lamari, hilang. Di panci, hilang. Ditutudung, hilang. Lihat di Sarawak, hilang. Sampai di Sarawak ini, ada lagi sedikit batu. Nah, apa jenang si bagus sebalai. Sedikit batu ini kita nih, sugihkah atau televisi kah? Ini kan sedikitnya gini. Lamonnya timbai sugih banyak berduit, tapi televisi itu apa artinya? Ya Allah. Jadi tenang gini contohnya. Mana aja kita miskin? Televisi. Mangga berarti bahan timbai kamu nggak salah deh. Kalau saya ada menikahkan jangan ini. Bisa artinya apa? Di hadapan mata. Seandainya timbai batu dari sugih, tapi oleh sebab sudah kata tuang itu ya kalau tak salah aja dan dia ada salah aja dan dia sudah. Jadi kisah jangan dicari kitabnya lah. Subhanallah. Nah jadi amalannya jadi patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan bersabar atas bala. Subhanallah. Jadi ada ulama 4 macam di dalam hidup dan kehidupan kita ini yang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang mana apabila kita bisa menyikapinya dengan sikap yang diridhai oleh Allah, berarti kita itu punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 macam itu adalah yang pertama, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Harus bisa kita menyikapi bagaimana nikmat tadi. Kemudian yang kedua adalah kita diberi bala oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kita diberi taat oleh Allah. Dan yang keempat, kita diberi oleh Allah, diberi maksiat oleh Allah, dalam keadaan maksiat kepada Allah. Itu pemberian Allah. Taat, nikmat, bala, taat, maksiat. Subhanallah. Jadi apabila ada 4 macam dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyikapinya dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, cara menyikapi nikmat
apabila kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat, sikap kita yaitu dengan mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat tersebut. Apabila kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, berarti kita punya hubungan baik dengan Allah sebab nikmat itu. Jadi dapat nikmat, bersyukur. Bersyukur dapat nikmat. Rukun syukur itu kata ulama ada 3 al-i'tiraf. Pertama bil qalbi, al-i'tiraf bil qalbi, yaitu pengakuan dengan hati. Pengakuan dengan hati bahwa ia mengakui yang memberi itu adalah Allah. Dengan hati. Ada orang datang memberi sesuatu, berterima kasih orang tadi, terima kasih. Tapi hatinya yakin yang memberi itu adalah Allah. Nah, mengakui yang memberi rezeki itu, nikmat itu adalah Allah. Al-i'tiraf. Kemudian yang kedua adalah at-tahaddus, yaitu diungkapkannya dengan lisan, yaitu dengan mengucap alhamdulillah. Jadi dengan tahaddus dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika Subhanallah. Jadi tahaddus dengan nikmat itu adalah bagian daripada syukur. Dan meninggalkan tahaddus dengan nikmat itu adalah ingkaran kita lawan nikmat Allah. Jadi sampaikan kepada alhamdulillah, tahaddus dengan nikmat. Tapi ini orang yang berilmu, yang mengerti. Kalau pada berilmu, pada mengerti, ia nama mau diri jadinya. Alhamdulillah, Allah ini ya, kawan tiap hari bersedekah. Tapi kada berilmu, namanya kada mau mudah agak, mau menyebut Allah Taala benar. Tapi bujur hatinya ada, pamer, dosa. Bahan. Orang berilmu bersambat ini nikmat ini itu tak harus benar. Jangan dianggap sombong. Orang berilmu, mungkin kita ada berilmu, dosa jadi orang tak harus benar. Bahaya itu kalau ada jadi istilah kita menyombong lagi, tak harus benar. Kemudian yang ketiga adalah taat, artinya menggunakan anggota badan untuk ketaatan kepada Allah. Menggunakan segala kenikmatan tadi untuk ketaatan kepada Allah. Ini rukun syukur. Al-i'tiraf, at-tahaddus, at-ta'ah. Rukun syukur. Yang diakui dengan hati, yang memberi adalah Allah. Diungkapkan dengan lisan, itu dengan mengucap alhamdulillah. Nah, kemudian at-ta'ah, menggunakan segala nikmat tadi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah menyikapi nikmat, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara menyikapi bala supaya kita itu ada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita dapat bala, maka kita sabar. Karena Pak yakin kita sudah belajar sifat 20, iradah, mudrat, iradah. Allah nang menentukan, Allah nang berkehendak, Allah nang menentukan aku dapat bala musibah ini siapa? Allah. Sabar. Jadinya subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada kita itu terkadang pada diri kita bisa. Nah, terkadang ada lewat harta misalnya, kehilangan atau pada anak istri bisa, atau kepada orang tua kita bisa. Jadi apabila kita itu bisa menyikapinya dengan redha dan sabar, maka itu tandanya kita punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Harta kehilangan, sabar sih. Ada bapak Allah naman dari Allah ambil, sabar. Kemudian lagi terkadang bisa kepada anak dari sabar. Anak meninggal
sabar. Terkadang lawan bini, istri misalnya istri saring-saring, sabar. Ada kain ya, kain ini sinden berisi ini buat kisah, jangan kasih ngomong lah. Kain itu berisi ini tuh, nah kisah sabar ya, sabar. Rupanya sinden ini singgah di warung, ditakoni oleh orang, kain pian dari mana hendak kemana? Sangkis pian dari mana hendak kemana? Ujar kain tadi bisa bahasa apa? Ujar kain minan naum ilan naum. Minan naum ilan naum. Artinya dari neraka hendak ke neraka. Rupanya kisahnya bini kai nang seekong nih panjarikan, ini nang seekongnya pamabayang. Jadi seekong kai di neraka, pas seekong kai di neraka. Subhanallah. Habis itu sabar. Nah ini sabar lawan bini caranya. Ya kan? Allah. Biar lamun sabar lawan bini jadi wali. Jadi wali. Di sini kisahnya kan. Ya ada seorang wali ya. Jadi sebagian orang sufi ada yang punya istri yang sangat durhaka nih. Lalu kata presiden, wahai Syekh, kenapa kalian kadang ceraikan aja? Kadang kalian ceraikan aja. Banyak terhadap orangnya. Lalu dijawab oleh guru tadi, aku jadi ingin belajar helm daripada ini. Helm tak mana? Ingin belajar sabar dari ini. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi kemudian berisi bini pamama yang lupa nyarikan itu yang berarti disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersabar dan pahala pian disitu banyak. Ya Allah untuk bangkit seteringan. Subhanallah. Kemudian yang tadi nikmat bala. Kemudian yang ketiga cara menyikapi taat. Cara menyikapi taat. Maka kita bersyukur lawan Allah. Ingat itu adalah anugerah Allah. Terima kasih ya Allah biar dari anugerah Allah sehingga Allah bisa taat lawan Dia. Subhanallah. Kemudian lagi yang terakhir cara menyikapi maksiat. Jadi apabila kita ditentukan oleh Allah berbuat maksiat karena kita sebagai manusia biasa, ya, manusia biasa yang tiada maksum seperti para nabi, jadi wajar kalau kita itu berbuat dosa dan kesalahan. Maka cara kita menyikapi maksiat itu dengan bersegera bertaubat kepada Allah. Bertaubat setiap kali melakukan kesalahan. Nah, maksiat jalan keluarnya adalah taubat. Cara kita menyikapinya. Subhanallah. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita, hajat-hajat dunia maupun hajat akhirat. Ampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa muslimin semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila saat kita wafat nanti maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ghairi hisab. Masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ghairi hisab. Masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ghairi hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Sallallahu